Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar. Oke, pada materi kemarin kita sudah mempelajari tentang bab pengertian mat iwat. Dan sekarang untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang infak di jalan Allah. Oke, baik, sebelum kita mulai materinya, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik, saya absen dulu satu persatu. Absen pertama Ahmad Wildan Al-Haq, Ayuni Fitri Tanaya, Agam Ridho Al-Kafi, Ahmad Arya Dwi Saputra, Ahmad Egi Megiansa. Ada ya? Oke, terima kasih. Baik anak-anak, saya akan menjelaskan tentang pengertian infak. Infak merupakan salah satu amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, sehingga memiliki banyak sekali keutamaan untuk kita dan juga ketentraman untuk orang lain. Apa pengertian infak? Infak sendiri itu adalah membelanjakan harta di jalan Allah untuk mendapatkan ridhonya. Infak itu sendiri memberikan keuntungan terhadap kita dan terhadap orang lain. Salah satunya adalah orang yang berinfak karena Allah, ia akan didoakan oleh malaikat, sebagaimana hadis Rasulullah sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu akaduhuma Allahumma ati munfikan khalafa wa yaqulul akharu Allahumma ati mumsikan taraka. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah para hamba yang berada di pagi hari kecuali di dalamnya terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti dari apa yang ia infakkan. Sementara itu yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya kebinasaan atau hartanya. Orang yang berinfak di jalan Allah akan mendapatkan keuntungan yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Infak sebagai amalan yang disunahkan Rasulullah SAW untuk dikerjakan, memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satunya adalah orang yang berinfak karena Allah, ia akan didoakan oleh para malaikat. Kita sebagai seorang muslim sudah menjadi kewajiban untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah dengan cara berinfak dan bersedekah. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk menanamkan perilaku gemar berinfak dan bersedekah dalam diri kita antara lain sebagai berikut. Menanamkan sifat pemurah dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang berinfak, yang bersifat pemurah, dan dia membenci orang yang bersifat kikir. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta kepada diri kita terhadap orang lain secara tulus. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kepada hamba-hambanya dengan memberi kasih sayang yang melimpah. Yang ketiga, menumbuhkan sifat suka memuliakan tetangga, tamu dan orang lain. Memuliakan tetangga, tamu dan orang lain merupakan salah satu lahan yang baik untuk menjalin silaturahim. Dan yang ketiga, membiasakan diri kita bergaul dengan orang yang suka berderma. Yang keempat, menumbuhkan rasa kepekaan sosial di dalam diri kita. Itu tadi salah satu manfaat atau perilaku gemar berinfak dan bersedekah dalam diri kita. Nah anak-anak, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih hikmah-hikmah dari berinfak itu. Oke, yang pertama didengarkan ya. Yang pertama, melipat gandakan rezeki. Barang siapa yang
melakukan infak, maka rezekinya itu akan ditambah oleh Allah. Nggak mungkin kan kalian berinfak terus rezeki kamu akan menjadi surut, itu tidak mungkin. Yang kedua, menyehatkan jiwa dan raga. Yang ketiga, mempermudah sesuatu yang sulit. Manusia tidak akan lepas dari segala urusan. Dimungkinkan ada kesulitan yang dihadapi. Sedekah dapat mempermudah segala sesuatu yang sulit, itu menjadi mudah. Yang keempat, melancarkan usaha. Barang siapa yang mempunyai rezeki dan dia itu mempunyai usaha, maka usahanya pasti akan lancar. Yang kelima, menghapus dosa. Sebagaimana hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, bunyinya as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara wal hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Yang artinya, sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Hasad akan memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Yang keenam, menolak musibah atau bencana. Setiap orang mungkin saja tertimpa musibah atau bencana dalam kehidupannya. Amalan yang dapat menolak musibah yaitu amalan sedekah. Sabda Rasulullah yang artinya, musibah tidak akan mengiringi sedekah. Biasakanlah sedekah setiap hari saat akan mulai aktivitas. Kalau kamu ketemu teman, itu kamu senyum, itu juga termasuk sedekah. Yang ketujuh, dicintai Allah dan manusia. Itu pasti orang yang gemar berinfak, pasti Allah itu akan mengangkat rezekinya. Dan setiap orang pasti akan menyukaimu. Dan yang kelima, didoakan malaikat. Malaikat juga makhluk Allah. Dia akan mendoakan hambanya yang berinfak. Dan hikmah yang terakhir itu adalah berumur panjang. Orang yang selalu bersedekah akan dipanjangkan umurnya oleh Allah, baik umur hidupnya maupun kebaikannya. Sedekahnya akan terus memberikan kebaikan walaupun dia itu sudah meninggal. Ia akan dikenang oleh semua orang. Oke, itu tadi pengertian infak dan hikmah serta keutamaan-keutamaan yang dapat kita ambil. Oke, cukup sekian anak-anak materi hari ini. Kita lanjutkan pertemuan di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.